Ya, sebelum mulai video ini sesekali lu lihat kerendeman gua lah. Masa lu pengen nonton recap MPLPH tapi lu nggak mau ngeliat sisi lain gua. Jadi hari ini gua bakal menunjukkan cara swab tes mandiri ya. Jadi sekarang tuh bukan zamannya isolasi mandiri doang, tapi juga zaman untuk swab tes sendiri. Nih gua udah ada alat-alatnya, termasuk alat swab tesnya. Cia, tutor deh. Ini baru tutor nih ya, buat menjaga protokol kesehatan. Dan kalian ini yang suka pada keluar keluyuran nih ya, tetap bisa untuk menjaga protokol kesehatan. Penting coy, soalnya pemerintah tuh benar untuk menjaga kesehatan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita satukan di sini. Setelah selesai kita tuangkan ke lingkaran kecil yang ada di sini. Cialah, lingkaran kecil. Ini adalah tanda kalau kalian itu negatif dan kalian terbebas sebelum kalian bisa main atau sebelum kalian bisa bekerja. Oh, tanda nih. Dah ya. Kalau gitu berarti gue udah boleh bikin video. Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan buat di video kali ini, seperti biasa aku akan membuat sebuah recap untuk MPL Filipina di season yang ke-10 week yang ketiga. Ada banyak banget kejadian dan nanti kalian bisa lihat sendiri yang penting di week yang ketiga dari MPL Filipina season yang ke-10. Sebelum kita mulai untuk ke pembahasannya, aku pengen nyebutin satu demi satu. Inilah dia hasil pertandingan yang sudah dijalani di week yang ketiga. Blacklist International dikalahkan 0-2 oleh Onyx Philippines. Sementara itu, Smart Omega masih kokoh dengan skor 2-0 melawan NXP EVOS. Pada hari yang kedua, minggu yang ketiga, kita melihat RSG Philippines menang melawan Brand Esports dan ini merupakan langkah kebangkitan dari RSG Philippines. Di match yang kedua, ada Onyx Philippines yang ternyata bisa mengalahkan dua tim raksasa, gak cuma Blacklist International tapi juga Smart Omega, dan mengkokohkan diri di puncak klasemen dengan title The Giant Slayer. Ternyata untuk TNC Philippines, mereka masih belum mampu dan belum begitu kuat untuk mendapatkan poin sampai dengan minggu yang ketiga karena mereka pun dikalahkan oleh Echo 1-2. Pada tanggal 28 Agustus, dominasi dari RSG Philippines mulai benar-benar terlihat dan terasa karena memenangkan match melawan NXP EVOS 0-2 dan juga secara mengejutkan, Echo Philippines berhasil mengalahkan Blacklist International dengan skor 2-1. Dan inilah dia gambaran untuk standingsnya. Kita bisa lihat dari urutan yang pertama sampai dengan yang ke-8, bisa dibilang masih belum ada perubahan yang begitu banyak, kecuali Blacklist International yang berada di urutan yang keempat turun semenjak dia berada di urutan yang pertama karena dikalahkan 2 kali pada minggu yang ketiga. Setelah memaparkan standings tadi, aku kan udah selesai juga untuk membacakan hasil recap waktu skornya. Sebelum kita membahas momen-momen dan juga hal-hal yang terjadi di MPL Filipina, aku mau ngasih satu video dulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan kita di kelas KB untuk MPL Filipina season yang ke-10. Kalian penasaran videonya apa? Check this out. Halo Budum, selamat datang kembali di review HyperX kita. Nah, kali ini HyperX ngirimin lagi buat gua sesuatu yang baru. Ini ada HyperX Plus Fire Haze, ada HyperX Alloy Origin 60, dan juga ada HyperX Cloud Stinger. Semuanya warna pink. Ini bener-bener pink edition yang seperti biasa dong. Kalau misalkan udah warna-warna pink kayak gini tuh nggak jauh-jauh dari wanita. Kalau begitu langsung aja kita unboxing satu-satu, let's go. Dengan HyperX brand new pink color, tentu membuat semua dari keyboard, mouse, dan juga headsetnya memiliki bentuk faktor 60% yang lebih mungil, serta saklar mekanis ala HyperX. Tentunya dengan bodi aluminium kualitas pesawat terbang yang sepenuhnya hadir untuk di dua gear ini. Tombol PBT lapisan ganda dengan fungsi tambahan yang tercetak di samping sehingga mempermudah kita untuk penggunaannya. Tombol berlampu belakang RGB dengan efek pencahayaan memancar dan juga model serta warna yang gamer banget, membuat gaming gear kalian menjadi lebih estetik dengan warna RGB ini. Gaming gear HyperX Pink ini dapat dikostumisasi dengan lanjutan perangkat lunak seperti HyperX Ingenuity. Di dalam sana, kalian bisa mengcustom sesuai dengan keinginan hati kalian. Disertai dengan 3 sudut keyboard yang dapat disesuaikan dan kabel USB-C yang dapat dilepas dan juga dipasang sewaktu-waktu. Disertakan alat penarik tombol dan tombol tambahan agar kalian bisa mengcustomize keyboard kalian sesuka hati. Rollover functionalities, mode game, anti-ghosting 100%, dan fungsi rollover tombol N yang mempermudah kalian untuk bermain game. Kompatibilitas multiplatform yang membuat kalian lebih fleksibel ketika kalian ingin bermain game atau melakukan pekerjaan sehari-hari. Dan buat kalian yang kepo, bang, gue pesannya di mana ya nanti? Gue juga pengen dong. Gue laki-laki tapi gue suka warna pink, biar lebih estetik aja gitu. Kalau kalian bingung, langsung aja kalian cek di Tokopedia dari HyperX
Atau klik link yang ada di description biar nanti kalian langsung coba sendiri, kalian lihat sendiri, dan kalian pesan sendiri dari Tokopedia-nya HyperX Official. Dan jangan lupakan juga untuk follow Instagram dari HyperX Indonesia biar kalian gak ketinggalan sama promo-promo menarik dari HyperX. Dan aku KB, kita lanjut ke video selanjutnya. Selamat datang di Kelas KB dan inilah dia match waktu. Onyx Philippines mengalahkan Blacklist International tanpa balas 2-0. Dan inilah adalah match yang menurutku sangat menarik sekali untuk kita pelajari karena satu hal aja, item management yang sebenarnya terlihat dari sosok Nets. Nets itu adalah gold laner atau yang di sini dia menggunakan Bruno. Kalau kata si Jonathan Liandi itu dia Bruno no damage ya. Oh kok hitam? Sorry. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih Nets yang menggunakan Bruno. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini sebenarnya imbang dari segi poin skor 14-14, tapi Blacklist International dia lebih unggul dikarenakan gold leadingnya ke arah 3000. Dan kalau misalkan ngeliat dari skema teamfightnya ini benar-benar Onyx Philippines berada dalam keadaan yang mereka ingin mengendalikan dari area Lord, tapi mereka memiliki sebuah keuntungan karena top lane-nya tuh udah di-clear terlebih dahulu. Dan Edward, nah ini nih kelemahan dari tim-tim Filipina yang kuat banget untuk melakukan fight. Terkadang mereka itu juga agak-agak sedikit kurang notice terhadap wave minion yang lagi berjalan. Hal yang paling penting di sini yang pengen aku notice adalah kalau misalkan teman-teman bisa lihat dari mapnya, itu sebenarnya ada wave minion yang berjalan dan ada wave minion yang tertahan di bagian top lane. Sehingga hal ini membuat keuntungan yang didapatkan dari Onyx Philippines makin lebih menjadi-jadi. Dan Nets, ketika tadi ada team fight yang benar-benar besar di area Lord, di sini sebenarnya Blacklist udah men-take over Lord yang sisa darahnya 32.000 ini. Namun secara mengejutkan, lihat yang dilakukan sama Nets, dia bikin pergerakan movement item management ke arah satu item Rapid Boots. Rapid Boots adalah sebuah item sepatu yang jarang banget digunakan oleh para marksman atau gold laner, karena emang tugasnya atau statusnya itu hanya menambahkan movement speed dan biasanya digunakan oleh sosok-sosok yang kayak misalkan si Rapidut ini, Roamer, atau mungkin kita ambil contoh kayak Franco yang paling sering kan. Tapi dengan perubahan item yang dibuat sama Nets, dia ingin mengincar ke arah top lane. Karena di sini kalau teman-teman lihat di mapnya, nih Edwardnya tuh udah ada di depan, Edwardnya tuh udah ada di team fight, otomatis yang di arah top lane kosong. Macro play-nya berjalan di sini dan Super Friends juga nge-follow up apa yang dilakukan sama seorang Nets karena dia mencoba untuk melakukan sebuah distraction ke arah bagian mid lane dari movement minionnya Onyx Philippines. Dan yang terjadi adalah di sini pergerakan dari teman-teman tim Onyx Philippines mencoba untuk memporak-porandakan tim fight yang secara paksa dilakukan dengan fataling yang dibuka oleh Rapidut. Ini Rapidut sih gue bilang jenius banget. Dia tahu cara untuk memprovokasi teman-teman Blacklist International untuk melakukan tim fight. Dan ini udah kebuka ultimate-nya Haji, terus juga ada heal up dari Oh My Venus. Ini bener-bener semuanya terkendali sekali bagi teman-teman dari Onyx Philippines karena tugas mereka adalah membeli waktu. Sebenarnya di sini Haji udah melakukan recall. Haji udah recall, Edward udah recall, tapi Ryota melihat hal tersebut dan dialah penyelamat dari Onyx Philippines ketika di top lane sana. Teman-teman udah bisa lihat itu Bruno-nya berjalan sendirian dan udah tinggal bisa ngancurin base turret serta base dari Blacklist International. Yang pertama, Haji di cancel, Ryota ternyata Super Prince juga meng-cancel ke arah Edward. Jadi tidak ada yang bisa untuk pulang ke arah base ketika Nets-nya sendirian. Dan ini yang paling penting dari Nets ketika dia menggunakan tackle-nya untuk menghindari efek Terrify dari Haji dan backdoor Israel. Itu baru game yang pertama. Karena gua ada satu lagi yang pengen gua tunjukkan bagaimana movement dari Rapidut di game yang kedua. Ini adalah game kedua yang menurut gua gamenya ini bener-bener gila banget, huge combo banget dibuat sama Onyx Philippines. Dan Blacklist International mereka masih dengan line up yang sama. Nah ini dia yang gua pertanyakan, Blacklist itu game yang pertama, game yang kedua hero-nya sama. Nanti lawan Echo kita juga bakal bahas dengan draft yang menurut gua game 1, game 2, game 3-nya mereka tuh masih bawa Balmon, Xavier, dan itu bareng terus sama Pakitonya Edward. Gua mungkin lebih bilangnya apa ya, 60% hero yang sama lah. Dan ini 100% hero yang sama. Dan ini movement team fight dari Rapidut lagi yang membuat hal tersebut jadi kenyataan. Di sini Rapidutnya ready untuk flicker dan juga ready untuk ultimate-nya. Ditambah dengan Sensui. Lihat nih. Ditahan. Dan ketika semuanya nempel, jadi Rapidut itu nungguin. Teman-teman. Rapidut itu di sini diem. Lihat deh, dia diem. Dia nungguin Wise-nya itu nempel sama ultimate-nya si Haji, yaitu adalah ultimate dari Super Prince itu sendiri, Faramis, yang kita tahu kalau misalkan dia terkena damage dan pecah untuk mode Spectre-nya, otomatis dia akan terkena efek silent atau winter gratis. Namun secara tidak langsung itu malah menjadi senjata makan tuan yang menguntungkan bagi Onyx Philippines dan merugikan bagi Blacklist International karena lihat kombonya.
Lihat kombonya. Fataling, diangkat keluar tembok, dijepit di bagian tembok luar dari Blacklist International. And that's a perfect movement kayaknya buat Onyx Philippine. Gua bingung mau ngasih apa komennya, tapi itu perfect movement banget dari Rapidut. Dia nunggu banget, dia sabar banget, dan akhirnya end game. Ya teman-teman, kalau misalkan mau diulang lagi, lihat di sini. Lihat dia nggak langsung angkat, dia nungguin, dia ngasih efek stun, baru dibanting, dan datanglah Sensui dibarengi dengan Super Friends. Ini Super Friends supremasi Israel cuy. Karena ini Rapidut sama Super Friends nih emang menurut gua satu paket dari dua orang yang bener-bener gak bisa dipisahin. Sebagai mid laner dan juga sebagai roamer, menurut gue emang paketan mid laner roamer ini penting banget untuk di patch yang sekarang. Karena itu akan berpengaruh sekali dengan combo kalian yang mau kalian bawakan, draft yang akan dibuahkan akan seperti apa, metode pick off kah, metode team fight kah. Dan ini adalah game yang menurut gue super intense dan tidak diduga-duga bahkan bagi teman-teman yang ada di Filipina, karena semuanya pada voting untuk Blacklist International dan gak ada yang melihat Onyx Filipina, karena kita tahu Onyx Filipina ini isinya tim amatir rata-rata. Ada 4 tim amatir, Ryota doang yang tanda kutip senior, ya mirip lah sama tanda kutip Clover lah kalau misalkan kita mau sama-samakan dengan MPL Indonesia, karena 4-nya bener-bener pemain amatir yang baru join ke MPL dan mereka membuktikan mereka berada di puncak klasemen dengan mengalahkan Blacklist International 2-0 tanpa balas. Dan ini adalah sebuah hasil yang mereka bahkan ya, Onyx Filipina waktu di interview itu mereka nggak menduga-duga, karena mereka tuh mikirnya kita mah paling cuma bisa ngambil 1 poin dari Blacklist abis itu kalah. Tapi nggak, mereka ngalahin 2-0. Dan waktu di interview pun mereka bilang mereka tuh nggak expect sama sekali akan hasil 2-0. Dan congratulations untuk Onyx Filipina, nice try buat Blacklist International. Di match yang kedua, Smart Omega bertemu dengan NXP EVOS, dan di game ini adalah game terlama sampai dengan 37-38 kalau nggak salah, gue lupa, 37-38 menitan. Dan gue suka banget untuk team fight-nya, jadi gue nggak bakal banyak komentar, kalian enjoy aja nih team fight-nya. Emang recap itu lebih ke ya gue simple thing aja, kayak JMZ jadi pick off dalam keadaan teman-teman Smart Omega juga melakukan red dari Renzio-nya, karena Renzio di sini menggunakan Fredrin. Dan teman-teman kalau sadar ya, itu tukernya sama Fredrin di arah top lane. Ini di area bagian rivernya. Sebenarnya ya mungkin gue juga ingin mempertanyakan apakah Fredrin ini tidak bisa masuk ke dalam meta dalam waktu yang cepat, dikarenakan di MPL Indonesia tuh kita juga belum lihat sama sekali Fredrin ini untuk performanya. Nah, namun fun fact-nya juga di MPL Filipina itu cuma Smart Omega yang pakai. Jadi belum ada tim lain yang menggunakan Fredrin, cuma Smart Omega, dan itu cuma Renzio yang menggunakan Fredrin di game kali ini, dan bahkan untuk game yang selanjutnya juga waktu itu. Dan ini adalah sebuah team fight yang menurut gua nggak ada henti-hentinya. Kelranya jump in, donatnya udah WON, terus donatnya di aim sama Ryzen, targetingnya on point, H2O-nya down. KLVJ sebagai mid laner, ini udah beda banget cuy mainnya. KLVJ sebagai mid laner, dia orang yang berbeda ketika dia itu menjadi sosok jungler. Jungler dia mungkin agak-agak main lebih proaktif, tapi kalau misalkan sebagai mid laner, yang gue lihat dia lebih nunggu, lebih sabar, lebih bisa disiplin mainnya. Dan yang gue tangkap ini untuk KLVJ itu sendiri, dia targetingnya tuh bener-bener mateng banget lah, kayak H2O lah yang dapet. Terus juga dia ke arah Yelihes nih, lihat tuh, dia cuma mau Yelihes, padahal ada Mycopobia depannya. Sampai akhirnya Yelihesnya tumbang, baru dia incer ke arah Mycopobia. Dan itu adalah apresiasi gue kepada team fight yang ini udah menit 37. Lu bayangin ini udah late game banget, dan mereka pun kayak dari teman-teman NXP EVOS karena late game, JMZ aja yang tumbang di bawah tadi itu baru mau muncul 15 detikan lagi, dan ini nggak cukup waktunya. Dan itulah dia Smart Omega dengan team fight jangka panjang mereka di late game. Dan emang Smart Omega lumayan berbahaya loh teman-teman ya. Mereka adalah salah satu tim yang paling berbahaya di late game, karena mereka paling suka banget untuk bermain overextend dan juga bermain counter setup. Jadi mungkin untuk beberapa teman-teman kita di Indonesia harus lebih berhati-hati sama Smart Omega, karena late game power dari Smart Omega gue bilang ini hampir di angka 9. Kalau dari penilaian gue pribadi ya teman-teman ya. Again, selanjutnya adalah match Brand Esports versus RSU Filipina. Ini game yang ketiga. Matchnya waktu itu match yang pertama di hari yang kedua. Tapi yang pengen gue notes di sini adalah satu sosok mid laner yang tidak pernah nongol, walaupun sebenarnya dia itu bukan tipikal hero ambush. Jadi gini, ada beberapa hero mid laner yang dia tuh emang
emang powernya kalau ngumpet di rumput. Kita ambil contoh siapa? Selena. Kalau misalkan contoh lain kayak Kagura atau Veil atau mungkin tipikal hero-hero kayak Cyclops, itu kan juga ngumpet-ngumpet di rumput kan. Ya let's say Yves dan Varsha juga membutuhkan teritorial di dalam rumput, dan itu akan menguntungkan mereka karena mereka tidak ketahuan dalam tanda kutip di dalam rumput. Tapi tidak dengan Aqua. Aqua ini mau pakai hero apapun yang gua pantau ya, Aqua ini selalu ngumpet di dalam rumput. Kenapa ngumpet di dalam rumput? Bukan berarti dia itu pengen nongol terakhir. Ya mungkin itu alasan yang keberapa lah ya. Itu mungkin let's say alasan yang ketiga deh. Setelah kita melihat alasan yang pertama, yaitu adalah view dengan Valentina. Dan ini adalah benar-benar pick untuk satu sosok Aqua dengan ultimate-nya Cult Altar. Karena ini adalah satu-satu ultimate yang bisa diambil. Dan untuk team fight-nya, gue suka banget cara Aqua ngumpet sampai pada akhirnya ada yang satu ke pick off, baru view ngambil ultimate-nya secara tanda kutip terlambat. Nih ya, lihat ya. Dia ngumpet di rumput. Dia nggak mau nongol sama sekali. Nuts memberikan informasi bahwa ada view di sana. Light memberikan informasi bahwa ada view juga di sana. Demon Knight memberikan informasi, semuanya hanya untuk Aqua. Yang Aquanya sendiri di sini tidak terdeteksi sama sekali oleh Ogwen, oleh View. Ini nggak dapat visionnya ke arah depan karena ini juga ada Little Wanderer. Dan Light udah ready di sini serta Nuts yang mengcover sewaktu-waktu kalau misalkan ada yang melakukan backstep dari belakang. Dan teman-teman bisa lihat juga kalau dari mapnya tuh udah terlalu jauh banget untuk nge-backstep dari belakang dari teman-teman tim brand esportsnya itu sendiri. Dan yang terjadi di tim fight adalah mereka mencoba all-in. Yang pertama kalau nggak salah yang kena Pandora atau Ogwen ya, gue lupa deh. Nih aku udah kelihatan tapi terlalu jauh jaraknya dari View. Dia ngumpet ke arah belakang. Dia nggak mau kelihatan. Dan sampai pada akhirnya Iron Hook nggak kena, digigit langsung nih. Ada satu nih digigit. Mana nih? Nuts. Light. Nah, dia digigit ke arah Kyle TZ. Dan dia buka ultimate. Ini bagusnya Aqua ya. Ini bagusnya Aqua. Dia buka ultimate di dalam rumput, teman-teman. Dia buka ultimate di dalam rumput dan itu tidak terdeteksi sama sekali karena view-nya terlalu jauh. Dan ketika view-nya baru nongol ngambil ultimate Cult Altar, itu udah terlambat dikarenakan Kyle TZ-nya udah down, Ogwen-nya sekarat. Dan ini adalah team fight yang tidak imbang karena Eman-nya lagi dalam keadaan heavy crossbow. Sementara Aquanya nahan untuk di area Lord. Dan sementara itu di sisi lain juga Demon Knight bisa aja kembali ke area Lord untuk mengamankan secure objektifnya. Dan tapi mereka lebih mementingkan point kill. Point kill, team fight. Jadi jangan kebagi-bagi tugasnya. Kalau emang lu mau Lord dulu. Team fight dulu. Dan itulah yang terjadi ketika brand esports hampir terkena wipe out. Tersisa Super Marco aja. Dan ini merupakan sebuah tugas mid laner yang mungkin bisa dibilang sangat bijak bagi Aqua. Karena jujur dia mau pakai Xavier, mau pakai Yves, mau pakai apapun, dia tuh jarang banget nongol di map dan jarang tersentuh. Itu poin plusnya sebagai mid laner. Jadi buat sekarang emang mid laner kalian udah mulai harus sadar kalau tugas kalian itu adalah inti dari tim. Kalau misalkan kalian sebagai mid laner tumbang, ya jangan salahkan tim kalau seandainya nanti kalian tuh kurang damage atau bahkan kurang efek dalam sebuah team fight. Karena untuk sekarang mid laner rata-rata punya efek-efek tertentu kayak misalkan ya Faramis atau mungkin kita ambil contoh Selena, Super Friends atau bahkan Chow mid lane juga. Itu kan ada efek tertentu dan itu harus berhati-hati banget. Jangan sampai kalian malah ya sebelum team fight udah ke pick off duluan. Itu pasti rugi banget untuk tim kalian. Sebenarnya untuk match yang kedua dari game yang ketiga kita ini nih, yang Smart Omega versus Onyx Philippine waktu di hari yang kedua, sebenarnya ada satu hal yang emang sekarang tuh udah mulai jarang terlihat, yaitu adalah damage dealer membuka team fight. Dan Nets sebagai Beatrix melakukan hal tersebut dengan sangat instan dan juga sangat memukau sekali. Dikarenakan ini adalah sebuah setup team fight yang secara paksa dilakukan dan mau tidak mau harus diterima oleh teman-teman dari Smart Omega dengan perhitungan yang matang dari sosok Nets. Teman-teman bisa lihat nih ya. Ini jadi inisiasi team fight bukan dan tidak selalu berasal dari sosok XP laner atau roamer. Tapi itu poin plus kalau roamer dan XP laner ya. Lihat nih, Nets dia punya flicker dan dia ganti senjatanya ke Wesker sesaat lagi nih. Dia masih nahan sampai ada lompatan dan teman-teman bisa lihat di sini Nets dengan flickernya dia langsung mengincar karena itu Max dan itu Max sendiri karena dia Kagura jadi dia nggak punya ability lagi untuk melakukan
sebuah saving movement karena kayaknya payungnya kan di sini kan. Payungnya kan di sini, jadi otomatis dia cuma bisa jump in teleportation ke arah payungnya. Dan di sini Super Friends mau nggak mau kita X dulu karena kebetulan kalau lelenya kena ke arah Kelra atau ke arah itu Max di sini ya sebenarnya ya udah pasti tumbang juga itu Max, tapi Kelra dia punya immune. Dan poin plusnya di sini dari Nets yang membuka sebuah team fight adalah lihat cipratan damage-nya ke arah Ryzen dan Kelra itu nggak masuk akal banget. Nih, kalau misalkan dari view normalnya ya. Ciprat, kena 3 Weskernya. Dan Sensuinya dapetin ke arah Kelra. Kalau misalkan mau lebih jelas nih ya, gua perlambat 0,5. Gua mundurin ke bagian yang cipratannya kena. Buam. Kena tuh, kena tiga-tiganya. WON pun ke trigger, tapi Sensu yang dapetin ke arah Kelra. Ryzen itu Max mundur. Dan alhasil mereka nggak kuat lagi untuk membendung damage dari sosok seorang Nets yang dia KDA-nya 504. Jadi emang ini winning conditionnya Onyx Philippines banget. Dan inilah dia yang membuat Onyx Philippines menjadi The Giant Slayer dengan perhitungan yang matang, pemain-pemain muda, dan bahkan mungkin yang gak diduga-duga adalah pemain amatir yang mengalahkan pemain profesional di MPL. Dan itu yang kita tunggu di MPL Indonesia juga, karena yang paling mendekat itu EVOS Legends ya, yang baru banget regenerasi gitu. Kalau kita ngomongin Rebellion Zion, ya Rebellion Zion juga punya sih, ada WJ dan juga ada si Haze ya kan sebagai gold lanernya. Jadi kita tunggu aja untuk MPL Indonesia dan MPL Philippines yang berjalan bebarengan, serta tentunya recap kali ini beautiful moment untuk Nets. Appreciate that. Congratulations untuk Onyx Philippines dan nice try untuk Smart Omega. Selanjutnya adalah match dari TNC versus Echo Philippines, dan lagi-lagi macro play backdoor terjadi di game kali ini, dan ini startnya dari si Kram sebagai EXP laner tim TNC Philippines. Kalian bisa lihat di sini team fight-nya mungkin agak sedikit kacau karena emang Echo Philippines team fight, TNC-nya team fight. Dan pembagian tugasnya di sini aku suka banget, jujur, karena TNC membagi tugasnya menjadi 2 celah. Yang pertama adalah Kramnya, lihat di minimap. Oke, bukan Kramnya dulu deh. Team fight-nya dulu deh. Team fight-nya dulu di sini. Team fight yang terjadi ini membagi 2 fokus teman-teman dari Echo untuk ke area Lord yang tersisa 18.000 darah, dan juga di sini ada Bentings yang terjebak. Ya, lu tau lah kalau Franco udah ke pick off, itu udah pasti rugi banget setimnya. Dan di sini yang dilakukan oleh teman-teman dari TNC adalah mereka melakukan 2 movement di 2 wave yang berbeda. Yang pertama adalah Kramnya, dia mengincar ke arah depan, dan untuk dari Yasuo-nya dia sendiri mengincar ke arah wave minion yang akan dia clear di arah mid lane, dan ini akan ngebantu Kram banget untuk melakukan backdoor. Lihat, Yasuo-nya clear mid, Kramnya juga clear mid, dan yang dilakukan oleh teman-teman dari tim TNC sisanya adalah melakukan pressure terhadap Lord, dan selalu team fight Lord ada backstep, team fight Lord ada backstep. Kurtizi udah pulang loh. Kurtizi udah pulang, lihat. Kurtizi udah pulang, tapi ternyata yang gak gua duga-duga adalah di sini Zaida walaupun dapat Lordnya, tapi ini masih detik ke-37 dan Kram udah ada di bagian belakang, dan lihat minionnya udah habis, tapi Kramnya masih mukulin dan dapat base-nya. Itu gua masih wow. Waktu gua nonton itu, waktu gua nge-breakdownin ini match ini, gua yang dulu season 9 gua sangat suka TNC dengan play mereka, pick mereka yang sangat unik, langsung backdoor nih. Tapi ternyata hasil berkata lain, karena di game kali ini pun TNC versus Echo, yang menang Echo. Tapi di game yang keduanya nih yang mau kita cari dan pelajari. Tadi kita bahas Kram, tapi buat sekarang yang pakai pak itu adalah Tri Martizi. Dan buat sekarang yang pengen gua note sedikit atau kita pelajarin sedikit adalah nantinya untuk late game ganking. Buat late game biasanya nih yang ngegeng itu bakal ada di map yang paling jauh dari Lord. Lordnya di bawah, berarti gengnya ke atas. Nah, ini pick off-nya di atas. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan kita start, ini Yasuo kena pick off, dan ini di momen yang penting banget, yang momennya krusial banget di menit ke-23, menit 24. Dan di sisi lain lihat tuh, all in, flicker udah digunakan, immortal pecah, Bentings mau coba cover tapi nggak bisa karena ini terlalu terlambat. Dan yang dilakukan oleh teman-teman dari Echo Philippines adalah terus incer hero. Mereka tinggalin Lordnya, Zaida meninggalkan Lordnya, mereka ngincer Escalera nggak punya sprint, otomatis bisa di pick off, dan jadi fight 3 lawan 5. Menguntungkan tentunya untuk Echo Philippines karena mereka nggak perlu lagi untuk mengincar ke arah Lord. Dan Kram sebagai Masya di sini juga terancam dan tidak bisa melakukan apapun karena tidak ada back laner, tidak ada backingan. Back laner pada mati, Yasuo mati, Escalera mati, nggak akan ada apapun lagi di sana. Dan udah pasti bakal di cover nih. Keseluruhan member dari Echo Philippines saling bahu-membahu dan malah jadi pick off
yang tidak ada henti-hentinya. Ditabrak lagi sama Trimartizi, di-clear lagi wave minionnya, dan terus pick off. Makan endgame. Echo Philippine juga melakukan hal yang sama, yaitu lalu melakukan pick off hero. Jadi sama-sama mengincar ke arah base, cuma bedanya untuk TNC Philippine dia lebih ke backdoor dan memanfaatkan manuver minionnya, dan Echo Philippine mereka memanfaatkan hero yang bisa di pick off. Dan congratulations untuk kedua belah tim karena 2-1, tapi congratulations terlebih dahulu untuk Echo Philippine karena mereka yang memenangkan match ini, dan nice try untuk TNC. Nice G. Selanjutnya adalah match untuk NXP EVOS dan juga RC Philippine. Di sini adalah sebuah komunikasi yang bagus banget dilakukan sama RC Philippine. Yang gue tangkap ya, tapi kalau soto ya udahlah. Tapi yang gue tangkap alasannya ini bagus banget sih movementnya. Yang dimulai dari Fanny Demon Kite yang mengamankan purple buff terlebih dahulu. Dan di sini sebenarnya tugas dari teman-teman RC Philippine karena mereka unggul 8.000 net worth, dan juga lihat di top lane ada celah, ada wave minion. Sebenarnya Demon Kite itu mau speed push. Gue paham banget gerakan itu. Dia nunggu di purple buff. Dan karena Mycophobianya tumbang, di sini mau gak mau NXP EVOS nih harus mundur. Jadi di kondisi 4 lawan 5 kayak gini, Yelihes dan Donut, H2O dan JMZ ini bener-bener harus mundur dikarenakan Demon Kite itu udah berada dalam keadaan yang ready banget. Kalau teman-teman bisa lihat di map ini, dia udah bisa langsung push ke arah bagian base-nya. Jadi emang udah kelihatan banget ini movementnya mau kayak gimana. Dan ini adalah macro play dari Light serta teman-teman dari RSG Philippine yang langsung mencari atau mendeteksi mana nih kira-kira lawan gua nih, mana NXP EVOS. Nggak ada, oh berarti Demon Kite hati-hati, mereka mau balik. Dan ini yang terjadi. Lihat RSG Philippine Light buka map, nggak ada orang. Berarti Demon Kite ngelord. Itu decision yang bener-bener udah kayak ya udah mereka punya retri, ya nggak masalah. Yang penting lihat deh lordnya nggak bakal bisa dikontes kan karena 4 lawan 5. Di sini fightnya gambarannya emang bener-bener menguntungkan bagi RC Philippine dikarenakan yang pertama NXP EVOS mereka masih berempat dan RC Philippine berlima, serta Demon Kite yang dia ngincarnya dari samping sih. Ini gila banget. Jadi nggak bakal ada yang bisa nge-CC dia, crowd controlin dia nggak ada. Dan itu langsung targeting karya Yelihes. Dan itu adalah perfect poinnya bagi teman-teman RC Philippine karena di sini mereka menang 2-0 dengan melawan NXP EVOS yang tidak bisa melakukan defense lagi dikarenakan mereka kalah dari jumlah kuantitas untuk melakukan teamfight di endgame-nya. Dan untuk match terakhir untuk hari yang ketiga yaitu adalah Echo Philippine yang berhasil menang melawan Blacklist International. Dan gua pengen apresiasi banget untuk Echo Philippine dengan teamfight yang manis banget, targeting yang indah banget, dan disengage yang gak masuk akal terjadi dengan satu shot call lah gue bilang. Satu shot call yang gue nggak tahu ini shot callnya siapa, kaptennya siapa, karena ini adalah pemain-pemain muda juga. Kebetulan yang Sunford pemain muda, Yawi juga masih muda, dan ini yang terjadi ya, lihat. Sunford ini emang pemain Benedetta parah nih dia. Lihat, Sanji sama Yawi ini bekerja sama banget untuk menghentikan Wise dengan Balmond Secure Lord. Real World Manipulation, ini udah perfect banget posisinya. 4 terjebak, Oheb, Haji, Oh My Venus, Wise. Dan Wise-nya terkena efek slow karena ini udah pasti bakal ada banyak banget yang dimainin sama Sanji dengan efek slow yang dimainkan sama Yves dan Edward di arah belakang. Kalaupun dia bisa melakukan knockout strike, ada Benny Kitty yang menghadang, dan ada Lord juga serta Cultizy yang bisa membackup juga dengan cepat. Cuma di sini yang gue tangkap adalah emang fokusnya tuh ke Wise. Karena Yawi, dia flicker, dia gigit, dan langsung flicker balik sama Oh My Venus. Karena Oh My Venus juga di sini menggunakan Lolita dan dia mengcancel pergerakan dari Yawi. Namun terlambat untuk menyentuh ke arah Lord dengan sisa darah 5000. Dengan cepatnya Carl langsung mengamankan Lord dan pergerakan hook Oheb, Alecto Final Blow, dan Numen 16 ini disengage yang kelas banget. Gua nggak tahu yang nge-shot call siapa, tapi ini Echo Philippine tahu. Dia dapat Lord, ngelanjutin team fight sama dengan bunuh diri karena di posisi dimana Sunford udah nggak punya ultimate, sekarat. Terus juga di sini ada satu sosok yang sangat penting sekali dari Yawi. Dia juga immortalnya juga sayang banget kalau dipecahkan di momentum seperti ini. Dan mereka disengage, mereka recall. Numen 16 ya, jadi sia-sia. Blacklist itu emang dengan Lolita mereka mau main counter setup. Mereka mau memicu, ayo Eko serang gua, nanti gua balikin counter setup. Tapi nggak berhasil di sana karena Eko tuh udah memperhitungkan bagaimana cara teamfight terbaik bagi line up mereka. Mereka punya Franco dan emang lebih baik kalau nyerang tuh dengan Franco, apalagi ada Yves ini bareng sama Lord gitu loh. Itu udah rumus valid banget, textbook banget. Apalagi kalau lu tuh nggak cuma Yves ya, Varsha atau high ground hero atau even itu Lilia. Itu enak banget untuk nyerang bareng sama Lord. Dan lihat team fight-nya. Real World Manipulation.
Sanfordnya ke arah belakang, ngincernya ke arah Haji. Hajinya nggak bisa nge-backup, dipisahin sama Sanford. And then mereka langsung menuju kepada base, karena base-nya juga udah terekspos dengan cepat tuh, lihat. Minion jalan kalau TZ. Endgame secara paksa. Dan targetingnya sih gila Sanji. Lihat tuh, gak berhenti, lanjut lagi. Habis lifesteal, Wise-nya tumbang, Oh My Venus tumbang, Edward juga hilang. GG call buat Eko Filipin. Dan setelah dia dari match terakhirnya, jadi bisa dibilang kalau emang kalian habis dapat Lord, pelajaran dari Eko ya, balik. Jangan war terus. Lu udah dapat Lord udah untung. Nggak usah dah nyari-nyari hero apalagi mukil ya. Reset. Reset itu adalah hal terpenting dalam Mobile Legends. Karena menurut gua kalau nggak ada reset, kalian akan terlalu terbawa sama adrenaline rush. Dan itu akan menggebu-gebu dan itu akan membuyarkan fokus kalian dalam sebuah pertandingan. Dan itulah dia untuk recap MPL Filipina di week yang ketiga. Sampai di sini kayaknya recapnya udah selesai, dan untuk jadwal di week yang keempat aku sudah bisa munculkan di sini. Sekarang juga kalian bisa langsung catat dan juga screenshot. Nanti kita akan ketemu lagi dan kita akan bahas itu di K-Breakdown karena gue bakal nge-record dari mulai hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu untuk MPL Filipina. Kayaknya untuk hari Minggu ada sesuatu yang seru nih. Ada pertandingan untuk pemenang MSC versus pemenang M3. Wah, ini sih gua tunggu-tunggu juga. Apakah kalian excited? Ini kita akan ketemu di K-Breakdown selanjutnya. Kalau begitu, aku KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah, jangan lupa bahagia.